Kebutuhan belajar peserta dipetakan berdasarkan kesiapan belajar minat dan profil belajar Pancasila. Mentari bersinar terang, hati ini berdoa, namun diberi tenang, usaha tak pernah jalani hari penuh harap, karena aku tahu rezeki di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Takkan pernah salah, setiap langkah yang ku ambil dalam hidupnya, berserah sepenuh jiwa, percaya pada janjinya, rezeki di tangan Allah, ku jalani dengan baik. Setiap usaha ada rencana yang indah. Sudah jam 4 lebih. Takkan hilang arah, tak perlu cemas dan resah, rahmatnya tiada habis, karena aku tahu rezeki di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Takkan pernah salah, setiap langkah yang ku ambil dalam hidupnya, berserah sepenuh jiwa, percaya pada janjinya, rezeki di tangan Allah, ku jalani dengan ikhlas, iri dan dengki pada. Biar matahari bohong pada siang, pura-pura tak mau panas, tak perlu menyiksa diri sendiri, sembunyikan cinta yang ada. Aku tak perlu bahasa apapun untuk menghal, aku cinta kamu. Aku tak pernah beristirahat untuk mencintai kamu sesuai janjimu. Jadi bagaimana cara kita memberikan pelayanan? Yaitu attitude. Seribu wajah goda aku, Harus diperhatikan. yang ku ingat hanya wajah kamu. Dengan teman-teman, kalau bicara harus sopan, jangan kasar. Kemudian kalau di kita kan assalamualaikum ketika bertemu dengan menyapa dengan baik. Kemudian kantor itu memiliki fungsi. Fungsi kantor itu ada dua, yaitu fungsi pendukung dengan fungsi utama. Kalau fungsi utama di sini yang pertama itu kita menerima informasi. Informasi yang kita dapatkan sekarang itu lebih mudah, lebih cepat zaman sekarang karena teknologi. Selain menerima informasi, merekam informasi. Kalau zaman sekarang merekam informasi itu lebih mudah karena banyak alat teknologi yang canggih seperti HP yang bisa merekam, kan ya? Kemudian selain merekam itu ada mengolah informasi. Bagaimana mengolah informasi? Misalnya informasi tentang data statistik pegawai, kemudian tentang informasi keuangan ya dan lain-lain, itu untuk mengolah informasi. Kemudian untuk mendistribusikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Kalau kalian misalnya mendapatkan informasi dari orang lain atau pesan yang harus disampaikan, harus segera disampaikan ya kepada yang membutuhkan dan berhak atas informasi tersebut.
Nah, yang kedua adalah fungsi pendukung. Apa saja fungsi pendukung? Melaksanakan fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada planning, organizing, directing, controlling, ya. Planning adalah perencanaan, merencanakan segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus direncanakan dulu. Jangan sampai kalau kita mau belanja tidak direncanakan, besar-pasak daripada tiang. Kemudian kalau sekolah tidak direncanakan dulu, nantinya mual betah. Direncanakan kan? Kalian masuk ke sini direncanakan? Nanti saya sudah lulus kelas 3 SMP, saya akan melanjutkan ke SMA atau SMK. SMK Manon Jaya. Nah itu ya, jadi harus ada rencana ke depannya seperti apa. Organisasi, organizing yaitu merupakan organisasi wadah tempat di mana orang-orang bekerja. Directing atau actuating yaitu pengarahan untuk tenaga kerja. Controlling, pengawasan untuk tenaga kerja. Itu adalah fungsi pendukung. Yang pertama adalah tentang melaksanakan fungsi manajemen. Kemudian yang kedua merancang sistem dan prosedur kantor, ya. Bagaimana sistem yang digunakan? Yaitu sistem itu merupakan bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu berdasarkan plan, rencana, ya, rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian mengendalikan formulir kantor, yaitu merupakan catatan-catatan atau catatan-catatan yang standar yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Kemudian fungsi yang berikutnya mengendalikan karyawan. Yang keempat itu promosi. Kalian pernah mempromosikan? Mempromosikan apa? Makanan. Pernah bisnis? Tidak. Promosi itu ada 4 ya. Ada periklanan, advertensi, ya. Ada periklanan atau advertensi. Kalian pernah melihat iklan advertensi di televisi ataupun di mana? Ya. Jadi periklanan. Jadi promosi itu ada 4, periklanan, ya. Kemudian yang keduanya sales promotion, sales yang hitam putih membawa produk, promosikan. Kemudian dia jalan kaki, tidak mengenal panas, tidak mengenal hujan, karena dia butuh pekerjaan. Apapun yang dilakukan tidak boleh ada gengsi. Kemudian yang ketiga personal selling. Personal selling, kalian misalnya membuat produk, kemudian dipromosikan sendiri, kemudian dijual sendiri, itu personal selling. Promosi yang keempat adalah publisitas. Nah ini yang kadang-kadang tidak diketahui. Publisitas itu adalah promosi ini dilaksanakan apabila ada yang demo masak, tahu? Demo masak, kemudian mempromosikan ini produk teflon ini bisa menggoreng, bisa nyayur jadi tidak lengket, bisa membuat kue. Tapi langsung dipraktekkan di sini, gitu ya, kita melihat. Kemudian yang mempromosikannya masak, makanannya dimakan oleh kita. Nah itu namanya promosi publisitas. Ada kecantikan. Nih siapa yang mau di make up? Nih gratis kan, make upnya gratis. Nah itu namanya publisitas ya, harus tahu.